Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia TV One. Dan jangan kaget dong pastinya di episode perdana malam hari ini kita akan menemani santai malam Anda. Betul. Santai nggak sih kalau dibilang malam ini? Ya, kalau khususnya kita malam santai, inilah ya. kita khususnya santai malam Kita ini. santai Tapi ya? ada yang nggak santai, Wi. Ada yang nggak santai? Karena dalam 2 hari ini tuh benar-benar nggak santai, terutama untuk konstelasi politik kita. Ya. Itu luar biasa nih. Ini mungkin AC yang di sini dingin sebetulnya. tapi terasa agak hot gitu ya, agak panas ya. Oke, tadi kita tepuk tangan lagi dong buat Red Dance ya. Tahu nggak, Vi? Kenapa tadi temanya Dancer LED? Karena yang pasti 2024 pemilih kita banyak pemilih pemula anak muda. Tepuk tangan buat anak muda dong ya. Dan tadi ada 3 pesan penting yang kita sampaikan. Oke, yang pertama. Ini gunakan hak pilih Anda, Gi. Betul. Yang kedua, no money politics. Yes. Yang terpenting yang ketiga, Gi. Itu pemilu harus dengan damai, tanpa polarisasi dan penuh kegembiraan ya. Namanya juga pesta demokrasi, makanya tadi dibuka dengan dance yang Dengan semangat dance sedikit gitu. ya. Biar kita semangat juga nih, Vi. Betul. Biasanya ngedance kan. Oh ya? Oke. Saya Arif Adil dan Dwi Anggian tadi ya. Ini kita sudah nyerocosnya kemana-mana nih, Gi. Iya, kita yang pasti malam hari ini Betul. di tengah kondisi yang panas tadi kata Rivi, kita tetap menghimbau atau meminta mengajak masyarakat untuk bisa berdiskusi dengan kepala yang dingin, hati yang dingin juga. Malam hari ini kita akan hadirkan diskusi tersebut dengan tema menghadapi perbedaan untuk menuju persatuan. Oke. Langsung aja, Vi, siapa yang akan hadir? Ya, kita ajak juga bergabung di podium kita pada malam hari ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Silakan bergabung bersama kami. Bang Ahmad Muzani. Ahmad Muzani ini yang kalau saya bilang mungkin 2 hari ini juga ketar-ketir nggak sih? Silakan, Bang. Ketar-ketir agak mungkin ada yang kurang-kurang mungkin ya Bang Muzani mungkin. Ada yang kurang-kurang kah? Mungkin tidak ya. Oh, aman. Aman ya? Oke, mantap. Selanjutnya saya mau undang Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Malam Bang Hasto. Rivi lihat ya, perhatiin senyumnya ya. Senyumnya? Paling sumringah. Betul. Iya. Senyum kayak sedang menanti dan memilih kayaknya ya mungkin ya. Senyum Oke. karena tadi politik itu gembira, politik itu keren, betul? Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya Vi. Dan yang terakhir ada Sekjen PKS Bang Abu Bakar Al-Habsyi. Iya. Selamat malam, Ustaz Abu. Malam. Oke, sehat-sehat semuanya Malam semua. Bapak-bapak? Sehat? Bang Muzani sehat? Mas Hasto sehat? Kenapa saya bilang senyumnya Mas Hasto paling sumringah? Karena Bang Abu Bakar, Vi, 2 hari ini koalisinya agak-agak gentar dan gemetar gitu ya. Bang Muzani juga kayaknya baru ada yang cabut dari koalisinya gitu. Mas Hasto, Udah resmi itu? kita tunggu nanti. Mas Hasto senyumnya paling lebar. Tinggal nunggu siapa yang mau bergabung. Nah, Jadi Oke. mungkin agak hati-hati dalam memilih judul kayaknya ya. Iya. Salah pilih judul, teman keluar loh. Bener gak sih? itu yang harus diperhatikan. Pi, selain 3 narasumber yang hadir di sini, para sekjen yang sudah hadir, kita juga punya 3 penanggap kita malam-malam hari ini. Udah pasti kenal ini kayaknya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Bung Effendi Ghazali, selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam semuanya. Ya. Lebih lengkap lagi, selain Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, ada juga sang budayawan, sang maestro juga. Oke. Ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mas. Oke. Nah ini malam ini presiden kita, presiden ILC maksudnya. Pi. Ditunggu-tunggu juga pastinya. Bapak Karni Ilyas, selamat malam Pak Karni. Boleh digunakan mikrofonnya Pak Karni. Dan tidak lupa. Selamat malam Ya. semuanya. Oke, ini kita senang nih semuanya lengkap di sini, backgroundnya beragam ya. Dan juga buat teman-teman mahasiswa tepuk tangan dong. Di sebelah sini ada teman-teman dari Universitas Bakri, kemudian Vi. Wah, saya juga bawa nih dari daerah saya nih. Ya, mahasiswa dari UIN, Syarif Hidayatullah. Selamat malam, apa kabar? Wow, luar Baik, biasa. Vi, ini seperti yang dibilang tadi di awal, ini kan kalau kita lihat hari ini tuh benar-benar hari yang mengejutkan. Ya. Tadi malam sih sebenarnya, saya juga agak ketar-ketir, takut narasumbernya nggak datang nih gara-gara apa yang terjadi tadi malam. Tapi alhamdulillah semuanya hadir. Saya mau ke Pak Karni dulu deh, boleh nggak Pak Karni? Sebagai wartawan senior Pak, apa sih Pak yang Bapak lihat, membacanya seperti apa nih Pak yang terjadi? Ada yang ngerasa dikhianati, ada yang ngerasa ini tipu muslihat, ada yang ngerasa ini ketidakjujuran dalam berpolitik. Ini apa yang harus kita tangkap gambarnya nih Pak? Ya sebelum ke sana ya, mungkin pemirsa perlu tahu
kenapa kita memilih tema malam ini menghadapi Menghadapi perbedaan perbedaan. menuju persatuan. Ya. Karena ini udah kita rancang dari minggu lalu. Ya. Jadi artinya kalau sekarang yang heboh itu soal pecah kongsinya koalisi perubahan, itu di luar dugaan kami. Dan dari minggu lalu. Dan baru pecah semalam. Sehingga saya perlu mengatakan bahwa program ini kita launching malam ini dalam rangka sebagai TV pemilu, kita launching program baru menuju pemilu. Dan karena itu temanya tadi umum. Seharusnya tema malam ini soal perpecahan itu. Ini Bapak-bapak Sekjen yang terhormat, ini arahan langsung ini ya diskusi kita malam hari ini lebih ke sana. Tapi Ya. walaupun demikian, judul ini menghadapi perbedaan menuju persatuan itu relevan juga dengan apa yang terjadi semalam. Dalam menghadapi perbedaan semalam itu, ya terjadi bukan menuju persatuan, tapi menuju perpecahan. Waduh. Minimal perpecahan antara Koalisi lah ya. Nasdem Ya. dan Demokrat. Oke. PKS gak ikut-ikut. Dia Baik-baik aja. dia kiri boleh, kanan boleh dia. Iya, kita payung umat. Jadi sebetulnya memang kita dari dulu itu dari 10 tahun yang lalu cemas sekali terhadap perbedaan. Padahal perbedaan itulah modal bangsa kita didirikan. Sumpah Pemuda 2008 itu bukan sekedar sumpah, tapi itu adalah sumpah untuk persatuan bangsa ini. Dimulai dengan persatuan bahasanya, persatuan bangsanya, persatuan tanah airnya. Tapi persatuan itu juga gampang goyah. Sebelum 59 itu sebetulnya terpecah-pecah oleh berbagai ideologi. 59 setelah demokrasi terpimpin itu agak reda. Dan zaman Soeharto juga itu bisa diredam oleh pemerintah Orde Baru, perpecahan tadi. Walaupun awalnya dengan keras atau dengan kekerasan mungkin, tapi akhirnya bisa tidak meruncing antara kubu dan kubu. Dan itu berlangsung mungkin sampai SBY. Setelah SBY tahun 2014, polarisasi tadi muncul kembali dalam bentuk kiri atau kanan. Kalau yang di tengah saya ini dianggap mewakili kiri. Kalau yang sebelah kiri saya mewakili kanan. Ya bukan sana sih ini. Oh, kesini. Dan itu berlangsung terus sampai 2019. Dan kita tentu saja berharap, maka tema kami itu menghadapi perbedaan menuju persatuan. Kami tentu saja berharap bahwa itu tidak lagi terpolarisasi. Dan kelihatannya di akhir-akhir ini polarisasi itu memang mulai berkurang dan jauh sekali. Karena orang tidak lagi bicara ideologis. Setelah rakyat tahu bahwa politik itu ternyata hanya soal kepentingan, hanya soal kekuasaan, hanya soal bagaimana memenangkan pemilu, dan bukan ideologi. Saya kira rakyat juga udah sadar bahwa tidak lagi polarisasi yang penting. Karena yang ada itu hanya persamaan kepentingan. Tidak ada dalam politik pertemanan yang abadi dan permusuhan yang abadi. Yang ada hanya persamaan kepentingan. Itu ungkapan lama.
Sekarang saya akan masuk ke yang kejadian semalam. Ini memang mengagetkan semua orang. Termasuk kami orang media juga terkaget-kaget. Karena itu di luar rancangan kami. Rancangan berita maksudnya. Bahwa yang merancang perpecahan itu siapa kita nggak tahu. Pak SBY kayaknya tahu tadi pidato. Ada disebut-sebut tadi Pak, ada. Tidak mau nuduh tapi disebut salah satu. Mastermind. Iya, mastermind. Istilahnya dalang. Dalang. Keras. Dan Jangan pakai istilah dalang. Oh, ini dalang jadi agak tersungging ini kayaknya. Kalau dalang jelas ini nih. Misalkan sutradara. Sehingga selama ini dalang mumpung PKS baru nanggap wayang kan gitu loh. PKS baru nanggap wayang, PDI belum. PDI belum. Sudah. Udah. Udah. Nah, Bu kalau ada apa-apa jangan disebut dalang, biang gitu ya. keroknya jangan disebut dalang, sutradara kayak konduktor kayak gitu. Siapa konduktornya ini gitu loh, gitu. Iya, betul. Itu pidato. siapa godfather-nya? Siapa godfather-nya kan enak. Kan dalang siapa dalang perpecahan ini kan gak enak. Tapi kalau saya melihat yang benar itu udah terbentuk koalisi. Ada perubahan, ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, ada Indonesia Maju, bahkan pernah ada KIB juga. Tapi ternyata mereka itu semua menurut saya kira Effendi Ghazali setuju ini. Mereka itu semua memang tidur bersama, tapi mimpinya berbeda-beda, bukan berbeda lagi. Kalau kita lihat tadi sebagai pembukaan ya, karena ini menuju pemilu, ada dua kesan. Kesan yang pertama, waktu siap-siap di luar tadi, saya merasakan kesan seakan-akan hari ini itu sudah terasa seperti quick count. Wih, 14 Februari 2024 ya, sekitar jam 7, jam 8 malam. Seperti ini juga persiapannya. Nah menyambut tadi Datuk Karni Ilyas itu, memang persis tidurnya bersama, tadi dilukiskan oleh para penari tadi. Kelihatannya mereka kan itu apa dengan glowing, dengan kilatan-kilatan cahaya itu, kita menduga-duga ini 4 pasangkah gitu ya. Kan 4 ya kan yang dalam gelap terlihat. Tapi waktu terakhir mereka misah. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Jadi berapa pasang? 2 pasang ya? Datuk Waduh. Karni. Hah? Iya loh ini. Ya kan? Nah, sebentar. Ini menarik nih, maaf Iya. saya potong. Yang tadi loh, Berkaitan penari dengan loh, bukan pasang. salah saya Iya, ya? saya mau ini berkaitan nih. Saya mau mutarkan dulu nih, Bapak-bapak juga statement dari petinggi Partai Demokrat, Ketua Ketua Majelis Majelis Tinggi Tingginya, Partai Pak SBY. Ini berkaitan nih sama omongannya Bang Effendi Ghazali. Kita dengar bersama dulu ya, Bapak-bapak ya. Tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Memang ada keinginan untuk hanya terbentuk 2 pasangan saja. Pasangan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan itu tidak bisa berlayar. Termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Ini loh, pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini agak serem Karena ya. itulah di dalam acara ini dihadirkan panelis seperti ini. Ini 2 presiden loh ini. Ya. Tingkat tinggi ini jangan-jangan ini Ya, Mas ini Terbaiknya presiden bukan? ILC dan presiden Jan juga, ya Oke. kan? Atau sebetulnya ada satu lagi selain pidato ini sebetulnya izin Bapak-bapak Sekjen, ada pidato salah satu ketua umum partai yang luar biasa menurut saya. Dia mengatakan apakah akan terus berkomunikasi dengan Partai Demokrat? Dijawab iya. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Waduh. Artinya apa itu agak serem tuh saya ilmu komunikasi politik nggak nyampe ke akhirat itu ya. Karena itu di sini kita hadirkan Mbah satu
dan datuk satu. Dan pakar komunikasi politik yang juga Dan kita. untuk anak-anak muda yang soal tadi ya, itu soal yang biasa lah, putus cinta kata Datuk Karni Ilyas ya. Untuk anak-anak muda yang milenial sebagai awal ini, kalian coba dengarkan lagi lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang terjadi sebetulnya, ya kan? Tahu kan ya? Kukira, ya gitu kan? Nah, nanti kalian dengarkan itu. Untuk yang lawas ada lagunya nanti. Terakhir ada yang lawas itu lagunya juga. Kalau saya sih gini Bang Effendi, untuk anak-anak muda, intinya pelajaran yang bisa dipetik untuk adik-adik ini adalah sebelum janur kuning melengkung, semua bisa ditikung gitu loh. Aduh. Jadi ini agak bahaya ya Pak ya. Jadi segerakanlah gitu loh. Ini jangankan janur kuning, tunangan aja belum. Waduh, ini Pak Ustadz Abu Bakar yang bisa menjawab merespon nanti ini. Pak Ustadz, Ya. aduh Bang Abu Bakar, inilah benar nggak sih itu boleh nggak direspon nanti ya? Tapi habis jeda diresponnya bahwa jangan-jangan ada 2 pasang saja yang disiapkan. Bagaimana respon koalisinya nih? Ya, Tadi ya. diomongin sama Pak SBY ada niatan-niatan politik tingkat tinggi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi di Menuju Pemilu.